Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal Tanjung. Saya adalah pegiat dari advokasi hukum, dan kebetulan saya aktif di salah satu LBH yang ada di Kabupaten Cianjur. Di pagi hari ini tanggal 28 November 2024, di pagi yang cerah, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih proses persidangan perceraian di pengadilan agama itu. Kadang-kadang banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Jadi proses sidang perceraian di pengadilan agama di Indonesia itu umumnya mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendaftaran gugatan. Nah, pendaftaran gugatan ini kita tergantung ya mau pakai pengacara ataupun tidak. Kemudian pendaftaran gugatan salah satu pihak, baik itu suami ataupun pihak istri, mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal salah satu pihak yang mengajukan gugatan. Contoh, istri tinggal di Cianjur, ya berarti karena istri penggugat di Cianjur, berarti gugatannya di PA Cianjur. Seperti itulah. Nah, kemudian pihak penggugat mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen akta nikah, KTP, serta lain sebagainya. Nah, kemudian pemberitahuan ke tergugat dari pengadilan agama nanti memberitahukan kepada tergugat. Setelah gugatan terdaftar, pihak pengadilan akan mengirimkan surat panggilan kepada pihak tergugat. Contoh, suami melaporkan menggugat istri, berarti nanti pengadilan memberikan tembusan kepada istri untuk hadir dalam acara gugatan di persidangan agama. Sidang pertama biasanya, pada sidang pertama itu hakim akan memeriksa apakah kedua pihak hadir atau tidak. Jika tidak hadir tanpa alasan yang sah, sidang itu bisa ditunda. Nah, ini bisa menggunakan pengacara ataupun tidak juga boleh, ataupun memang mau pakai posbakum yang kemarin saya bicarakan. Nah, ini kemudian hakim mencoba memediasi tahap pertama itu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika mediasi dan pasangan ini berhasil dan disetujui untuk rujuk, maka gugatan perceraian tersebut akan dicabut kembali. Nah, ini tergantung nih dari tahap pertama. Tahap pertama itu adalah mediasi. Jika mediasi itu tidak berhasil, berarti lanjut ke persidangan yang berikutnya. Nah, kemudian pada sidang lanjutan, hakim akan mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi dan bukti-bukti kedua belah pihak. Apa sih yang menjadi atau sehingga terjadi perceraian atau gugatan perceraian seperti ini. Nah, dari pihak yang mengajukan gugatan cerai akan memaparkan alasan perceraian tersebut, dan pihak tergugat dapat memberikan pembelaan atau tanggapan. Seperti itu. Kemudian hakim akan memeriksa keterangan-keterangan dari para saksi dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Nah, setelah itu mungkin masuk ke dalam putusan. Setelah proses pemeriksaan selesai, hakim akan memutuskan perkara perceraian. Putusan ini bisa berupa cerai talak jika yang mengajukan perceraian itu adalah suami. Nah, itu disebutnya cerai talak. Tapi jika yang mengajukan perceraian tersebut adalah istri, itu disebutnya cerai gugat. Selain keputusan perceraian, hakim juga dapat memutuskan soal hak asuh anak.
nafkah anak, terus pembagian harta gonogini atau harta bersama. Nah itu nanti hakim yang akan menentukan. Nah upaya hukum apa yang bisa dilakukan kembali, mau itu oleh pengacaranya atau PH-nya, ataupun memang kita sendiri yang melakukan upaya hukum lainnya. Nah gini, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, dapat mengajukan banding. Bandingnya kemana? Ke Pengadilan Tinggi Agama dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan oleh hakim Pengadilan Agama di kabupatennya masing-masing. Jika masih tidak berhasil juga, masih nggak puas nih salah satu pihak dengan hasil banding, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bagaimana sih pelaksanaannya? Terus putusan setelah itu, setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Jadi dari pengajuan ke Mahkamah Agung tersebut gitu ya kan. Nah ini punya kekuatan hukum tetap atau yang disebut dengan inkraj. Perceraian dapat dilaksanakan dan perubahan status pernikahan akan dicatat dalam akta perceraian oleh Pengadilan Agama. Jadi akte cerainya tetap nanti diambilnya di Pengadilan Agama, bukan di KUA. Nah proses ini bisa memakan waktu yang bervariasi. Jadi nggak bisa 2 minggu selesai, 1 bulan selesai. Tergantung pada kompleksitas kasus dan apakah ada permasalahan lain yang perlu diselesaikan di persidangan. Misalnya terkait hak asuh anak atau pembagian harta gonogini gitu ya kan, atau lain sebagainya lah gitu ya kan. Nah jadi seperti itulah sekilas proses persidangan di Pengadilan Agama ketika memang dari masyarakat Cianjur pun ada yang ingin dibantu atau didampingi oleh PH-nya. Gambaran dari proses perceraian atau gugatan di Pengadilan Agama itu kurang lebih seperti itulah umumnya. Ya, terima kasih. Nanti berjumpa lagi dengan saya. Cianjur bersih, Cianjur bermartabat, Cianjur damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.